Kita telah mendengar presentasi dari Pak Rizal dan Pak Suhur dan juga hasil survei dari seputar penggunaan digital banking. Saya pikir semua presentasi tadi sudah memberikan gambaran bagaimana digital banking ke depan seiring perubahan kondisi makroekonomi dan juga perilaku di masyarakat. Namun untuk memperdalam topik ini, saya akan mendiskusikan topik digital banking ini bersama para panelis. Semoga diskusi ini bisa menjawab pertanyaan di benak Bapak Ibu semua. Namun jika masih ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu semua untuk mengajukan pertanyaan di kolom Q&A yang tersedia. Oke, pertanyaan pertama akan saya tujukan ke Pak Indra Utoyo nih Pak. Pak, kalau dari kacamata BRI sendiri, dari pengalaman BRI sendiri, bagaimana pandemi ini mengubah cara nasabah BRI dalam mengakses produk perbankan, dan atas perubahan tersebut, langkah apa yang telah dilakukan oleh Bank BRI? Silakan Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Wisnu dan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti webinar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, jadi memang ternyata pandemi ini menjadi Chief Transformation Officer ya, yang mengakselerasi dan memaksa kita untuk transform secara digital dan secara culture gitu, dan kita semua gitu dipaksa untuk adapt dengan digital, dan ternyata kita bisa. Dan memang perkembangannya tadi sudah disampaikan juga hasil riset dari Infokomputer yang memang perubahan adopsi geser ke arah online banking, mobile banking itu pertumbuhannya luar biasa ya. Kalau di BRI sendiri memang dari Q1 sampai Q4 ini pertumbuhan paling nggak dari mobile banking kita itu hampir 400% gitu ya. Itu memang luar biasa pergeserannya begitu, dan memang ledakan dari kebutuhan bandwidth gitu memang juga jadi sangat besar karena memang orang kemudian connect-nya secara virtual ya. Tapi memang tadi sudah disampaikan juga memang ada hal-hal lain yang memang harus kita sangat perhatikan terkait dengan reliability, kemudian security yang memang juga tentu juga risiko-risiko cyber juga meningkat di era digital ini. Jadi memang kita sudah menyiapkan transformasi digital ini, alhamdulillahnya sudah sejak 2017. Jadi pada saat masuk ke tahun 2020 di mana transformasi digital dipercepat, paling nggak kita sudah melakukan persiapan itu, sehingga pada waktu ini kita paling tidak bisa paling nggak mengenable atau mensupport pertumbuhan yang memang sangat agresif ya di sisi pengguna gitu untuk adopt kepada digital. Begitu kira-kira Pak Wisnu. Berarti memang terjadi lonjakan penggunaan digital banking gitu Pak ya. Dan antisipasinya apa Pak? Apakah memang karena sudah siap dari dulu, jadi ketika ada perubahan tersebut Bank BRI relatif bisa mengantisipasinya, atau memang ada hal-hal drastis yang perlu dilakukan tuh Pak ketika terjadi perubahan mendadak seperti itu? Yes, tadi seperti saya sampaikan memang kita sudah melakukan transformasi digital sejak 2017 ya, jadi memang kita melakukan berbagai transformasi termasuk di infrastruktur ya. Kita melakukan transformasi di beberapa area untuk mempersiapkan kapabilitas transform secara digital. Ada di aspek memang kalau terkait resource, challenge-nya kan memang 3 ya, ada aspek culture, resource, dan talent. Nah, aspek resource memang kami melakukan modernisasi dari infrastruktur untuk bisa lebih fleksibel, adapt dengan cepat terhadap berbagai kebutuhan bisnis untuk memberikan layanan yang sudah basisnya digital, di mana memang aksesnya tidak lagi berpusat pada kantor cabang ya, tapi sudah geser ke mobile centric begitu. Nah, itu sudah kami lakukan. Itu resource yang pertama. Yang kedua, memang kami sadar begitu di era digital ini mantranya adalah kecepatan gitu. Oleh karena itu kita tentu harus bisa meleverage yang namanya kolaborasi dengan berbagai partner supaya kita bisa cepat memberikan solusi. Oleh karena itu tadi kita juga meleverage kolaborasi dengan partner melalui open banking, sehingga kita dengan cepat bisa melahirkan layanan baru gitu, di mana BRI bisa fokus pada kekuatan kita, dan kita berpartner dengan partner-partner baru, ada e-commerce, ada fintech payment, kemudian ada ride sharing dan lain sebagainya dengan menggunakan open API. Itu yang membuat kami jadi artinya
melakukan persiapan itu, sehingga pada saat ini itu bisa kita support untuk perkembangannya memang sangat radikal ya. Tadi saya kata 400% pertumbuhan. Ya. Dan itu sepertinya akan tetap berlanjut meskipun pandemi selesai, Pak ya, karena kan orang udah merasakan kenyamanannya untuk menggunakan layanan digital banking. Kayaknya untuk kembali lagi ke hal-hal ke cara-cara lama tuh menjadi nggak enak lagi gitu ya kali ya. Saya rasa kita nggak akan balik ke business as usual, kita akan pindah ke yang new normal, adaptasi baru, budaya baru yang lebih remote everything, yang less contact gitu. Lebih adapt dengan adopsi digital yang saya rasa akan makin intensif ke depan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Indra. Pertanyaan kedua nih, kemudian mungkin soal tadi berkaitan dengan riset yang kami lakukan. Tadi kan kalau kita lihat nasabah paling banyak memanfaatkan digital banking untuk transfer dan juga pembayaran gitu ya. Namun jika meneropong ke depan, kira-kira produk perbankan apa yang berpotensi untuk berkembang di luar dua hal tersebut? Apakah pinjaman online atau investasi dan segala macam? Mungkin Pak Indra bisa jawab, nanti disusul juga Pak Rizal mungkin juga bisa menambahkan. Pak Indra dulu Pak, apa sih Pak yang bisa kira-kira produk perbankan yang kira-kira berpotensi nih di luar tadi transfer dan juga pembayaran? Baik ya, jadi dengan kita shifting industrinya ke open banking begitu ya, memang ada dua hal impact. Satu, kalau kepada internal memang kita tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Surung ya, bagaimana dengan era open banking ini memang membuat menjadi invisible banking, di mana kita lebih bicara memfasilitasi kehidupan dari pagi sampai tidur lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu orang melakukan transaksinya di dalam environment ekosistem kita begitu ya, sehingga memang layannya tidak hanya bicara transfer dan pembayaran, bayar begitu, tapi even yang menarik adalah kita akan nanti connect dengan partner yang masif ya, dengan adanya open banking tadi, sehingga diharapkan kita bisa mensupport kebutuhan tadi setiap nasabah dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita fasilitasi di situ. Nah tentu apapun kebutuhan transaksinya akan harus ada di situ, di samping transfer sama pembayaran ya. Jadi bisa juga untuk investasi, personal finance begitu ya, termasuk micro investment, micro insurance, itu saya rasa akan tumbuh karena mulai geser sekarang juga masyarakat mulai juga berpikir, apalagi yang sudah middle up ya, bicara investasi juga begitu. Nah ini juga saya rasa akan geser semua ke arah digital dengan adanya micro investment, kemudian juga insurance begitu ya, dan berbagai investment saya rasa akan tumbuh ya, apakah itu saham ataupun model-model investasi yang lain begitu. Saya rasa juga akan berkembang dan semua akan geser ke arah digital begitu, yang makin banyak feature-nya. Kita bilangnya akan masuk ke era super apps begitu ya, yang sudah akan makin kaya. Itu kira-kira sih yang akan berkembang begitu. Dan kita juga lihat nanti di open banking apa yang diadopt oleh partner-partner kita juga berkembang ya. Sekarang direct debit ada, kemudian ada virtual account ya. Virtual account juga marak nih sejak era e-commerce ini ya, di mana pembayaran yang dilakukan untuk berbagai pembelanjaan itu menggunakan virtual account, kemudian juga ada yang direct debit begitu. Itu makin berkembang dan terus saya rasa feature-featurenya akan dari API-nya juga akan terus bertambah. Ini seperti yang bisa dilihat di sini ya. Jadi yang sekarang top 5-nya adalah virtual account, ada cek saldo, ada transfer tadi, ada e-money begitu, ada juga direct debit. Ini yang top 5-nya, tapi saya rasa nanti akan juga bertambah ke tadi micro investment, kemudian micro insurance dan sebagainya begitu. Oke, terima kasih Pak Indra. Kalau Pak Rizal bisa menambahkan Pak, kira-kira aspek apa lagi sih, jadi aspek perbankan apa lagi yang juga mungkin potensial nih di era digital banking ini? Kemarin kita bahas soal bagaimana kredit untuk pertanian gitu. Mungkin ada masukan untuk industri perbankan tuh Pak soal ini. Iya, baik, terima kasih. Selamat siang Pak Indra. Jadi kalau ke depan memang satu keniscayaan ya, karena
transformasi digital ini katalisnya memang pandemi ini, katalis paling besarnya gitu. Dimana meskipun dari tahun 2017 kemudian kita sudah terjadi transformasi digital, lagi-lagi justru eranya perbankan itu sudah era digital, ya, sudah era digital. Nah, cuma permasalahannya sektor keuangan dan sektor real ini yang sering kali nggak match gitu ya. Bahkan kebanyakan kan sekarang sangat kaya di sektor keuangan, tapi di sektor real justru transmisinya masih sangat terbatas. Saya kira banyak kredit yang potensial, ya, bahkan proyek-proyek besar juga sekarang sedang didorong oleh government, katakanlah bidang transportasi, ya, penyediaan air ini juga, energi, IT, kemudian food gitu ya. Dan ini saya kira potensial dan peran perbankan itu menjadi harus gitu. Bahkan saya kira khusus katakanlah sektor pertanian, tadi juga BRI sudah melakukan kerjasama katakanlah dengan AgriHub gitu ya, Agriculture Hub. Ini kan salah satu dorongan bagaimana sektor pertanian bisa masuk ke kredit ataupun investasi dan juga berbagai skema-skema yang ada di perbankan. Apalagi Bank Rakyat Indonesia, katakanlah kalau saya ambil case Bank Rakyat Indonesia, adalah partner rakyat gitu ya, dimana di awal pendiriannya juga ini based on dari rakyat. Dan saya kira peluangnya sangat besar Pak Indra, khususnya untuk sektor pertanian ya, industri kecil dan menengah. Bahkan sekarang di tengah pandemi ini kan dari 60 juta UKM rontok semuanya gitu, merontok. Dan produksinya nyaris hampir 80% turun produksinya ya. Artinya ini peluang untuk direcovery ya, untuk direcovery, dan mereka harus dimudahkan aksesibilitasnya. Tentu saja kebijakan pemerintah sudah menyiapkan melalui berbagai kelonggaran ya, melalui OJK sudah membuat itu, bahkan pemerintah juga fasilitasi itu. Nah, hanya saja aksesibilitas itu yang memang tidak cukup dengan kebijakan PEN. Kebijakan PEN ini kan sementara nih, jangka pendek ya, melalui insentif UMKM yang kemudian dibantu oleh perbankan publik begitu ya, seperti BRI kebagian jatah berapa triliun gitu ya. Itu kan jangka pendek. Tapi ke depan in the long run, saya kira jangka menengah setelah PEN selesai gitu ya, mungkin 2022, ini kan perlu ada dorongan scale up, kemudian juga dorongan produksi sehingga mereka terus tumbuh. Khususnya untuk sektor-sektor yang selama ini aksesibilitas terhadap perbankan juga sangat kurang. Makanya jangan-jangan selama ini yang oleh katakanlah oleh pemerintah mau membuat bank pertanian ini tidak terjadi, salah satunya mungkin karena teknologi itu. Dan teknologi yang dimaknai di sini adalah tidak hanya dalam konteks transaksi, tapi juga bagaimana big data ya terkait dengan potensi-potensi, misalnya tidak hanya pertanian, tapi juga industri atau industri kecil dan menengah, yang semua itu bisa terkoneksi dengan transaksi yang ada di perbankan, sehingga perbankan ketika memberikan valuasi ataupun juga appraisal terhadap investasi UKM ya, atau juga dari misalnya pertanian salah satunya, itu akan lebih mudah. Potensinya layak tidak layaknya, kemudian juga kolateral kalau memang diperlukan dan sebagainya, ini justru akan lebih memudahkan pada saat memberikan fasilitasi permodalan. Saya kira sangat luas dan juga sangat peluang sangat tinggi ya, bahwa open tadi ya, open perbankan ini menjadi satu keniscayaan ke depan. Bahkan hasil konferensi internasional di tahun 2017 juga menunjukkan ya, mau tidak mau, suka tidak suka gitu ya, ya harus berubah begitu. Apalagi di tengah pandemi ini sudah teruji, dan digital banking ini menjadi satu keniscayaan saya kira. Bahkan menjadi katalis di dalam pembangunan dan kontribusi perbankan terhadap PDB kita gitu. Ya, terima kasih Pak Rizal. Jadi intinya bahwa sebenarnya ada banyak peluang di luar sana, terutama apalagi ketika
di pandemi gini banyak industri yang sebenarnya membutuhkan bantuan finansial atau bantuan modal, dan itu bisa dijangkau dengan teknologi digital. Kira-kira seperti itu, Pak Rizal ya? Tepat sekali. Oke, terima kasih. Sekarang kita ngomongin fintech nih. Tadi BRI saya pikir salah satu contoh yang berhasil gitu dalam mengadopsi open banking, kemudian bekerja sama dengan berbagai fintech untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Mungkin pertanyaan saya ke Pak Surung nih Pak, berarti memang industri perbankan memang sebaiknya tidak melihat fintech ini sebagai sebagai pesaing, tapi malah lebih sebagai partner yang bisa diajak kerja bareng gitu untuk menjangkau teritori yang belum terjamah sebelumnya. Kira-kira seperti itu Pak Surung ya dari konsep open banking ini. Yap, benar Pak Wisnu. Jadi saya rasa juga ini sudah disadari oleh semua pihak stakeholders yang ada ya, bahwa ini adalah kesempatan untuk berkolaborasi, kesempatan untuk menjangkau segmen-segmen yang belum. Jadi misalkan kita tahu dengan open banking ini, maka mereka stakeholders itu bisa meleverage their own strength, partner yang kekuatan partnernya. Misalkan kita tahu perbankan itu sangat kuat misalkan dalam permodalan, dalam customer base ya, dalam sisi proses ya. Sementara fintech itu sangat kuat dari sisi teknologi dan inovasi. Jadi bagaimana kedua kekuatan ini bisa digabungkan ya, sehingga mengakselerasi banyak inovasi-inovasi baru yang menguntungkan semua stakeholders ya, banks, fintech, termasuk juga consumer, karena sekarang consumer punya pilihan-pilihan service yang baru, yang lebih efisien, lebih mereka bisa manfaatkan. Jadi seperti itu kira-kira Pak Wisnu. Memang ini adalah kesempatan untuk dimanfaatkan oleh semua stakeholders ya, untuk improve customer experience, but at the same time juga untuk menjangkau segmen-segmen yang selama ini sulit dijangkau dengan physical ya, tapi dengan teknologi dan open banking menjadi dimungkinkan, termasuk memperkenalkan new business model ya, seperti saya bilang tadi, revenue sharing, hal-hal yang dulunya mungkin tidak bisa dimungkinkan, sekarang bisa dimungkinkan oleh open banking. Oke, terima kasih Pak Surung. Kalau Pak Indra sendiri Pak, sebagai BRI yang sudah berhasil melakukan open banking, bekerja sama dengan perusahaan lain, ada insight menarik atau ada hal yang bisa dibagi nggak ke audiens yang rata juga dari pihak perbankan gitu? Apa sih do and don'ts-nya, atau apa sih hal yang perlu dilakukan dan apa pengalaman lah kira-kira yang bisa Pak Indra bisa sharing ke kami? Ya, saya rasa kalau dari sisi mungkin tadi sudah saya terima kasih juga Pak Surung, tadi Pak Rizal ya. Jadi memang kalau BRI ini kan memang bank mikro ya, dan mungkin beberapa sumber mengatakan BRI adalah the largest microfinance institution in the world katanya. Dan memang kita kuat di situ, dan mungkin kalau dari portfolionya Bank BRI itu 80% adanya di UMKM, mikronya sendiri 40%. Dan bagi BRI memang kita ingin bagaimana kita bisa melayani sebanyak-banyaknya dengan membuat mereka bisa bertransaksi sesering-seringnya dengan biaya semurah-murahnya. Bahkan tuh jawabannya adalah digital. Nah, sekarang BRI sudah melakukan berbagai radical innovation ya. Tadinya dalam hal pemberian pinjaman begitu, awalnya kalau sebelum 2017 tuh masih perlu waktu 2 minggu itu untuk memberikan katakanlah loan origination kepada segmen mikro ya. Nah sekarang dengan adanya tahun 2018 kami sudah bisa mereduce secara radikal dari 2 minggu ke 2 hari. Nah itu sudah sangat meningkatkan produktivitas kita, hampir 50% dari tenaga account officer kita. Kemudian kita masuk juga kepada radical innovation yang lain, masuk ke semua fully digital ya. Jadi sekarang untuk mengajukan pinjaman sudah fully digital, verifikasinya fully digital, kemudian digital signature. Nah itu sudah bisa 2 menit begitu. Nanti kalau kita tambahkan lagi dengan AI, dengan BRI scoring, itu sudah bisa predefine, itu bahkan bisa 2 detik gitu ya. Itu yang kita lakukan begitu ya.
dalam hal bagaimana BRI mencoba melakukan ini supaya, karena tadi melayani sebanyak-banyaknya itu pasti jawabannya digital, Pak. Gimana kita bisa masuk, kalau enggak kita nanti overhead cost-nya akan sangat besar. Oleh karena itu digital dalam rangka menekan overhead cost dan juga menekan risiko operasional. Maka jawabannya tadi digital ya. Dan aspirasi kami adalah go smaller. Artinya BRI akan masuk lagi ke segmen yang lebih kecil dari mikro, di bawah 20 juta bahkan di bawah 10 juta begitu, dengan shorter. Sekarang pinjamannya dengan era sekarang tidak lagi bicara setahun, tapi bicaranya sehari, 2 hari, seminggu. Jadi itu yang harus kita penuhi dengan digital ini dan lebih cepat dan lebih efisien begitu. Jadi smaller, shorter, faster, and cheaper. Maka jawabannya sekali lagi adalah digital. Itu yang kami lakukan sekarang supaya BRI bisa melayani sebanyak-banyaknya, melakukan transaksinya dengan biaya semurah-murahnya. Nah, kemudian di era pandemi ini juga kami sadar gitu. Tentu ini problem dengan karena pandemi ini kan dua isunya ya, kesehatan dan ekonomi ya. Nah, ekonomi akan menjadi tertekan sekarang karena problemnya dengan demand-nya yang menurun begitu, bukan sisi supply-nya tapi sisi demand side-nya. Nah, maka BRI juga bagaimana kita bisa menumbuhkan sisi demand mengikuti stimulus dari pemerintah. Jadi bisnis follow stimulus begitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita lihat misalnya pedagang pasar ya, di pasar itu bisa tetap produktif gitu ya. Mereka tetap bisa berjualan tetapi tetap bisa menjaga kesehatan. Oleh karena itu BRI melakukan digitalisasi dari pasar tradisional. Bagaimana membuat para pedagang tetap bisa produktif dan kemudian juga bisa membuat masyarakat bisa stay at home tapi kemudian bisa mendapatkan kebutuhan sehari-harinya melalui digital. Ini yang kita lakukan, dan untuk ini tadi sekaligus kita juga terus menumbuhkan bagaimana produktivitas tetap terjadi ya di segmen sektor mikro. Nah, mereka kalau butuh dan tumbuh tentu ada pembiayaannya. Dan biaya pun kita sekarang solusikan dengan cara digital, kur digital. Yang mereka ajukannya pun secara digital, kita disebut secara digital sehingga mereka bisa terus menumbuhkan kegiatan ekonominya di segmen mikro gitu ya. Itu yang coba sudah kami lakukan dalam rangka bagaimana digitalnya bisa ikut bagaimana memberikan solusi ya di era pandemi ini. Tapi juga mengadres isu kesehatan begitu supaya tetap bisa disiplin dalam sisi protokol begitu ya. Mungkin itu yang bisa di-sharing, Pak. Oke, terima kasih Pak Indra atas sharingnya dan juga atas komitmen BRI untuk membantu masyarakat yang lebih mikro ya untuk mengembangkan bisnis. Terima kasih Pak Indra atas komitmennya. Oke, sekarang kita beralih ke masalah security nih. Tadi dari survei kami menunjukkan bahwa memang hanya sebagian kecil responden yang yang belum menggunakan digital banking, tapi juga alasan terbesar adalah soal keamanan. Nah, soal keamanan ini apakah bagaimana sebenarnya menjawab keresahan terhadap masalah keamanan? Apalagi dengan konsep digital banking menggunakan smartphone itu kan ada konsep OTP ya, itu juga berbasis nomor telepon seluler yang juga berarti melibatkan pihak ketiga gitu. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sih meyakinkan konsumen gitu terhadap keamanan dari digital banking? Pak Indra dulu Pak, bisa jawab? Baik, terima kasih Pak Wisnu. Jadi saya rasa memasuki era digital dan saya rasa ekonomi digital akan makin intensif dan berkembang begitu. Maka memang kita semua harus punya kesadaran baru ya. Tidak hanya bank tapi juga nasabah gitu dan seluruh ekosistemnya. Nah, kita juga melihat ya shifting dari tadi closed banking ke open banking itu totally merubah begitu ya pattern risiko di era digital ini. Digital ini membawa dua hal. Satu memang kita digitalnya memberikan excitement ya, sangat menarik, inovasinya juga demikian inovatif begitu, kreatif dan cepat begitu. Tapi sisi lain adalah aspek scary-nya ya. Ini memang ada risiko baru yang tiba-tiba meledak begitu karena memang dengan semua serba terconnected. Nah, kesalahan satu bad code saja itu bisa dieksploit oleh fraudster dengan sangat cepat begitu ya dan menimbulkan kerugian finansial. Oleh karena itu memang ini saya rasa perlu kesadaran baru di sisi
baik di sisi bank maupun di nasabahnya untuk juga berhati-hati tidak dengan mudah memberikan info-info yang rahasia begitu, apakah nomor telepon, apakah PIN number atau OTP begitu, yang harus memang lebih berhati-hati. Di sisi banknya sendiri memang ada perubahan di sisi GRC-nya ya, governance, risk management dan compliance-nya begitu. Karena begitu masuk ke era digital kita tahu risiko operasional jauh lebih besar, maka governance-nya pun harus berubah ya. Bagaimana kita bisa cepat tapi bagus, ini adalah perubahan di sisi governance. Kita harus speed, tapi juga harus bisa memberikan kecukupan dari sisi manajemen risikonya, di sisi governance-nya. Jadi kita sebut dengan DevSecOps ya, Development, Operation dan Security dalam satu integrated proses untuk memberikan tadi kecepatan tapi juga kualitas. Ini yang di sisi governance-nya. Kemudian sisi risk-nya. Memang risk kan ini terjadi mindset yang harus berbeda di sisi pengelola risiko begitu. Sekarang kita juga menempatkan risiko sekarang di depan mendampingi IT begitu, supaya bagaimana mulai dari desain sampai nanti deployment kita ikut di supervisi untuk berbagai kemungkinan adanya hal-hal yang bisa berisiko begitu ya. Jadi kita taruh trust at the center dari setiap desain dari aplikasinya. Nah ini di BRI sendiri ada divisi khusus digital risk gitu yang memang mendampingi di sisi mulai dari pengembangan sampai deployment-nya, termasuk dalam hal BCP-nya, Business Continuity Plan dan Business Continuity Management. Sekarang harus simulasi yang lebih sering, melihat skenario pattern yang baru, bagaimana defending, dan kemudian nanti kalau terjadi apa-apa, bagaimana responnya harus sangat cepat supaya masyarakat tidak nanti terjadi kekhawatiran yang berlebihan, dan juga reputation juga menjadi isu. Nah ini saya rasa hal yang baru begitu, dan kemudian menghadapi ini saya rasa juga menghadapi fraudsternya juga fokus ya, dan mereka tuh kompak begitu. Maka secara industri juga ini harus kompak, antar bank juga harus kompak, terus juga dengan kita akan sekuat yang paling lemah. Dan kita connect dengan telco, ada mobile tadi, ada SIM card yang diganti dan sebagainya. Kemudian ada fintech menjadi ujungnya payment. Ini harus betul-betul secara industri melakukan kolaborasi. Nah kalau kita solid kolaborasi, maka penjahatnya juga mikir gitu ya, karena kita harus bareng-bareng hadapinya. Kalau enggak kita tentu juga menjadi tadi kita sekuat yang paling lemah. Titik lemahnya misalnya di penggantian SIM card, dan itu menjadi di-exploit. Atau titik lemahnya di fintech-nya yang menjadi fintech payment yang kemudian ada hole, nah itu juga bisa di-exploit. Jadi kolaborasi industri menjadi jawaban juga, karena menjadi sangat penting untuk kita sekarang bersama-sama menghadapi fraudsternya. Begitu mungkin Pak. Ya, oke. Berarti memang ekosistemnya juga harus bergerak bareng untuk meningkatkan soal keamanan itu ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Pak Surum bisa menambahkan Pak, apa yang perlu dilakukan industri perbankan dalam menjawab masalah security ini? Saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Indra tadi sudah sangat lengkap dan sangat komprehensif ya, bahwa address 3 hal yang harus diadres bersamaan, yaitu people, proses, dan teknologi. Mungkin kalau saya mau nambahkan mungkin lebih ke arah si teknologi, bahwa memang tadi misalkan OTP tadi ya yang disinggung oleh Pak Wisnu, sebenarnya itu kan additional layer of security yang ditambahkan untuk semakin aman ya. Jadi menurut saya saat ini itu adalah mandatory, artinya multi-factor authentication itu salah satu yang memang harus ada saat ini, karena kita tahu ada banyak sekali account password yang breach ya, dan itu seringkali dipakai berulang di online website dan sebagainya ya, online application yang lain. Jadi itu harus hal yang sangat mandatory saat ini. Tapi ada 2 hal yang menurut saya yang bisa dilakukan baik oleh third party, seperti baik itu tadi fintech ataupun service provider. Misalkan kita tahu misalkan OTP, apakah OTP itu aman 100%? Tentu jawabannya ya tidak bisa dipastikan aman 100% juga, karena di sana ada beberapa kemungkinan, misalkan internal fraud misalkan, karena itu kan melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini service provider. Belum lagi misalkan kita tahu bahwa saat ini ketika kita di handphone kita banyak install aplikasi juga kan, aplikasi-aplikasi lain yang mungkin juga bisa jadi terinspeksi malware dan sebagainya, sehingga dia bisa mencuri misalkan OTP tadi misalkan, dan kemudian lewat back channel dia bisa
kirim dan akhirnya dipergunakan oleh fraudsters. Jadi hal ini pun perlu ditingkatkan, teknologinya harus terus ditingkatkan, dan kita tahu misalkan service provider mereka ada satu bisnis model yang baru, mereka menjadi identity provider dalam hal untuk meningkatkan security dari OTP misalkan. Dari sisi perbankan sendiri menjadi karena tadi fraudsternya itu semakin canggih, semakin sophisticated, dan memang mereka juga bekerja secara tim juga. Benar bahwa kita juga harus bekerja secara tim, tapi at the same time juga banking perlu memperlengkapi dirinya dengan teknologi baru, karena pada dasarnya makin canggih fraudsternya. Jadi AI driven teknologi misalkan itu menjadi salah satu yang saat ini menjadi umum ya, mulai sangat kritikal. Karena apa? Karena tanpa AI kita akan sulit sekali untuk bisa mensiasati fraud yang sangat targeted misalkan. Jadi bayangkan bahwa yang tadi multi-factor authentication itu kalau dibuat terlalu kompleks juga akan menjadi sangat friction. End usernya jadi nggak mau pakai service-nya. Kalau mau masuk aja susahnya minta ampun. Itu yang sering pengalaman kita kan. Beberapa kali kita pas mau login aja udah susah banget. Akhirnya kita nggak pakai service-nya. Jadi security itu bisa menjadi penghalang juga untuk customer adopt kita punya aplikasi. Jadi trade-off-nya harus terjadi dan teknologi memungkinkan itu. Bayangkan kalau kita punya satu teknologi yang membuat user itu, kalau memang usernya ini berdasarkan AI misalkan, kita tahu bahwa user ini adalah bukan robot misalkan, tapi human, dan kita tahu ini adalah human yang baik karena dia pelanggan saya. Saya tahu persis dia adalah pelanggan saya. Maka saya tidak perlu melakukan banyak authentication tambahan yang membuat akhirnya pengalamannya menjadi seamless dan frictionless. Jadi teknologi berbasis AI menjadi salah satu jawaban untuk kita menekan isu security tadi. Dan ya mungkin karena waktu kita bisa diskusi lah ya, karena kebetulan kita juga punya solusi untuk address concern security ini. Ya oke. Berarti sebenarnya melihat pola dengan teknologi AI bisa melihat pola dari pengguna, dan itu bisa dimanfaatkan untuk mengidentifikasi ini benar si Wisnu atau bukan gitu, mungkin bisa dilihat dari situ Pak ya. Exactly. Oke, jadi nggak perlu OTP lagi sebenarnya kalau teknologi AI itu bisa.